Hai Libra, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Januari. Langsung yang mid-month, pertengahan bulan, semampunya gue sekarang. Jadi seperti biasa ini timeless dan general reading. Timeless artinya kapanpun kalian mendapatkan video ini, dan kalau memang resonates adalah waktu yang tepat untuk kalian nonton ya. General artinya nggak ada nama kalian di sini, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Untuk cross watcher, kalian semua yang terkoneksi dengan seorang Libra, bisa jadi kalian welcome untuk join, bisa karena energinya ketukar, suka ketukar. Jadi bisa jadi pesan ya, message-nya bisa buat kalian juga. Dan kalau emang nggak sesuai, gue saranin untuk nonton Sun, Rising atau Ascendant sign kalian, Moon, juga Venus sign kalian. Kalau kalian nggak tahu berchart kalian, di box description gue itu ada link dimana kalian bisa cari berchart kalian. Dan kalau kalian juga butuh personal reading, juga ada di situ email gue, tinggal kontak gue aja. Oke, gue nggak bagi-bagi nomor telepon. Karena gue juga lagi terbatas fasilitas, jadi gue coba untuk ngangkat durasi ya. Semua udah gue pre-shuffle, 3 oracle cards untuk pembuka dan 3 oracle cards untuk penutup. Dan ini tarotnya gue pakai untuk kalian, gue mulai pakai Vice Versa Tarot dan udah gue pre-shuffle juga. Oh ya, nanti akan gue bacain juga energi bulan Januari dan efeknya apa buat Libra. Oke, kita mulai dari Wisdom of the Oracle, Wisdom of the Oracle. Kalian dapat Thinker. Thinker ini artinya nggak perlu kita melihat terlalu jauh. Ya. Memang kita disuruh mikir, berstrategi, ya. Tapi kita tidak perlu berpikir terlalu jauh untuk melihat apa di balik apa. Enggak. Tapi kita cukup mengerti apa yang terlihat sebagaimana adanya, tanpa harus berasumsi atau berpikir terlalu dalam atau jauh tentang apapun yang dari apapun yang tampak ya. Alam bawah sadar kita building blocks. Kita diminta untuk memikirkan dan membangun, merencanakan dan membangun strategi untuk membangun blocks, fondasi, etika, moral, norma yang seperti apa ya, yang akan kita pakai untuk membangun sebuah fondasi. Berdasarkan apa? Nilai-nilai yang seperti apa? Tingkat. Dari Mystical Shaman kita dapat Time Master. Keren. Time Master itu keren. Time Master itu tentang kita menjadi master dari waktu kita sendiri. Karena waktu itu ilusi. Waktu itu hanya konsep manusia ya, untuk menjelaskan, mendeskripsikan sebuah masa atau energi, right? Yang masa lalu, masa sekarang, dan masa depan itu kita bisa mainkan dengan yang sekarang. Apapun yang kita pahami sekarang itu membentuk masa depan kita dan juga masa lalu kita. Kita bisa merubah masa lalu, bahkan masa depan kita, dengan kesadaran kita akan yang sekarang. Time Master. Wow. Ada jentikan api, Bu. Ya, jadi kalau ingin tahu lebih dalam lagi tentang bagaimana menjadi master akan waktu kita sendiri, itu adalah gak lain dan gak bukan hidup kita sendiri. Jadi di saat kita menyadari penuh akan masa lalu kita itu membentuk kita sekarang, dan kita sekarang itu, pemahaman kita sekarang itu membentuk kita masa depan kita mempunyai kuasa penuh akan hidup kita di
here and now, sekarang. Alam bawah sadar kita, thunder ya. Ini thunder itu kan semacam petir, pencerahan, bahkan juga epiphany, aha moment, pemahaman itu sendiri kita dapatkan seakan-akan seperti geledek. Di saat kita merenung, di saat kita kontemplasi tentang masa lalu kita, yang kita lakukan sekarang, itu juga akan membangun juga masa depan. Dari literary witches oracle card kita dapat rabbit. Rabbit itu ngemesin, kelinci itu ngemesin. Dia suka bermain, dia lincah banget, dan dia juga pintar, smart. Dia pintar menarik hati orang. Dia pintar menarik hati orang, bikin orang suka gemes sama dia, ya. Tapi untuk dideketin nggak segampang itu, ya. Dan seperti halnya kalau di Paskah, ya, di Paskah itu simbolnya adalah kelinci. Kenapa? Kelinci itu melambangkan kesuburan. Jadi Libra, kalian lagi subur-suburnya. Jadi kalau kalian nggak mau punya anak, jangan coba-coba untuk nggak pakai kontrasepsi. Kontrasepsi ya. Karena habis itu alam bawah sadar kita adalah love. It's all about love. Cinta, harapan, dan ku terbawa dalam kisah. Oke. Lanjut, energi bulan Januari, efeknya apa untuk Libra? Mars di Taurus. Artinya Mars di Taurus itu adalah kita tidak hanya sekedar sibuk, ya, ingin bergerak melakukan apapun, enggak, Taurus kayak gitu. Energi Taurus itu dia ingin segala sesuatu yang dilakukannya itu punya nilai, punya manfaat, dan berguna, dan penting. Kalau enggak dia nggak mau. Itu karakter Taurus. Karakter Taurus kayak gitu. Jadi tindakan kita tuh harus punya bobot. Nah, untuk Libra itu lebih efeknya lebih tentang berbagi. Mungkin akhir dari berbagi atau akan mulai berbagi, ya. Yang jelas tentang berbagi, ya. Tentang sharing, tentang transformasi, ya, transformasi apapun itu, segala hal itu nggak ada yang namanya hilang, yang ada hanya transformasi, perubahan bentuk, ya. Nggak ada yang hilang atau sirna, itu nggak ada, ya. Bahkan tubuh kita pun begitu masuk bumi itu transformasi, bukan hilang. Seperti air menguap, bukan hilang, berubah menjadi zat yang lain, zat yang berbeda, tidak tampak. Jadi transformasi itu tentang perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dan begitu juga berbagi itu sendiri, tentang misteri itu sendiri, ya. Kalau lu pikir itu ngilang, enggak ngilang. Jadi ada sesuatu hal yang memang mungkin akan terkuak, ya. Karena ini lebih ke tindakan kita itu akan lebih jelas, ya. Dalam berbagi pun kita ingin punya nilai, ada asas manfaat juga, ya. Merkuri di Aquarius, Saturn, Jupiter juga ada di Aquarius. Artinya buat Libra itu komunikasi tentang mindset kalian, tentang ingin memulai sesuatu yang baru mungkin, atau membuat anak mungkin, ya, ingin punya anak mungkin, ya. Tentang romance, love affairs, tentang revitalisasi,
tentang jiwa kanak-kanakan kalian, tentang kreativitas kalian, ya. Ada mindset di sana yang juga ada karma juga di situ ya buat Libra. Karena Saturn dan Jupiter juga lagi di sana. Jadi ada mindset kalian yang ngeblok kalian dalam kalau kalian ingin memulai sesuatu yang baru, kreativitas yang baru, bisnis baru, project baru, itu ada yang keblok di situ. Atau mungkin romance baru, itu ada sesuatu yang seperti mengikat. Venus di Capricorn, kita diminta untuk lebih grounded, lebih membumi, lebih mampu bertanggung jawab dengan relationship kita dengan sesama, ya. Apapun itu relationshipnya, kita diminta untuk lebih grounded, lebih disiplin dan bertanggung jawab, ya. Buat Libra, Venus dan New Moon ya di Capricorn, termasuk ingin memulai sesuatu yang baru di rumah Capricorn itu ada, buat Libra itu ada di rumah, home, family, foundation, ya. Bahkan bagaimana kita menurturing diri kita sendiri, dan mungkin juga berkaitan dengan wanita dalam hidup kita, ya. Entah itu sahabat, entah itu ibu, entah itu pasangan, entah itu anak perempuan, ya. Yang jelas relationship kita dengan wanita dalam hidup kita itu harus kita bikin harmonis. Kita punya tanggung jawab untuk lebih disiplin dan tanggung jawab, ya. Untuk keharmonisan dengan apapun, siapapun itu, gitu. Dan kita ingin memulai sesuatu yang baru, yang lebih membumi. Uranus direct di Taurus, artinya dalam kita berbagi itu kita juga ingin menunjukkan siapa diri kita, keunikan kita. Kita tidak akan mau berbagi atau kerjasama, kolaborasi dengan yang memang tidak selaras dengan kita. Kita memasuki eranya Aquarius nih, tanggal 19 Januari, ya. Matahari masuk ke Aquarius. Artinya akan ada hal-hal yang terungkap, akan ada kebenaran dan terang di sesi romance, love affairs, kreativitas kita, ya. Ingin bisnis baru, investment baru, rumah baru, ya. Ada terang di situ. Tentang anak-anak, private. Tapi ada purnama di Leo, artinya ada ending, ya, dengan lingkungan kita, sahabat kita, network kita. Ini masalah keadilan sosial juga, teknologi, bagaimana kita menggunakan teknologi, medsos. Mungkin kita beralih juga dari Facebook ke Instagram, dari Instagram ke Facebook, ya kan, atau nggak ke LinkedIn, ya kan. Serah, YouTube, serah, teknologi. Tentang kemanusiaan, keadilan sosial, itu ada sesuatu yang berakhir di situ untuk Libra. Dan ya karena kalian ingin menunjukkan siapa diri kalian sih. Merkuri akan retrograde di Aquarius. Merkuri retrograde sampai pertengahan bulan Februari, dari tanggal 30. Tidak disarankan untuk travel, tidak disarankan. Jadi akan ada kegangguan teknis secara elektronik dan teknologi, ya. Dan tidak disarankan untuk bikin deal, kontrak, perjanjian, karena akan ruwet. Dan yang jelas di situ kita mencoba untuk merevaluasi pola pikir kita, ya, tentang kreativitas kita, juga tentang apapun yang ingin kita mulai baru, ya, tentang romance kita, kehidupan romance kita, ya. Kita akan merevaluasi semuanya.
Oke, kita ngomong kita karena rising gue atau ascendant sign gue Libra. Apa yang Libra harus sadari tentang segala energi semesta yang ada tersedia, dan apa dampaknya untuk Libra di bulan Januari? Apa yang terjadi pada Libra? Two of Cups. Ouch. Baiklah. Tantangannya Six of Wands. Challenge saya Six of Wands. Fondasi Six of Pentacles. Yang baru saja lewat Four of Cups. Fokus kalian out. Five of Pentacles. Near future. Wow. The Emperor berbalik. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? Four of Swords. Pihak eksternal yang mempengaruhi kalian. Three of Swords. Wow. Kecemasan, ketakutan, dan juga harapan kalian. Page of Cups. Kembali. Outcome. Nine of Wands. Alam bawah sadar kalian. Wow. Eight of Swords. Rebirth. Ini death and rebirth. Tapi kita dapat yang rebirth. King of Wands. Kembali. Nine of Pentacles. Five of Cups. The Hermit. Wow. The Lovers. Hierophant. Queen of Cups. Alam bawah sadar kita merasa terjebak, kita merasa terkunci, terperangkap oleh pikiran-pikiran kita sendiri. Kita merasa terperangkap, terjebak oleh situasi kita sendiri, yang sebenarnya itu hanyalah ilusi. Kita terperangkap oleh pikiran kita sendiri. Ketidakmampuan kita merasa terjebak, tapi sadari gitu. Yang menjebak kita itu adalah pikiran kita sendiri, kecemasan kita sendiri. Dan kita dapat rebirth. Ini nih. Death. Kita dapat rebirth. Kita lahir kembali. King of Wands, ya. Tapi kali ini kita belum mengambil tindakan. Kita masih memberi punggung. Kita masih membelakangi segala situasi. Kita belum mau menghadapi apapun realitas dan kenyataannya. Kita belum mau menghadapi. Kita berangan untuk mandiri, independen, bebas, mampu,
masih berangan nih, masih dalam benak, masih istilahnya cita-cita gitu, mempunyai kebebasan dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Karena yang sebenarnya kita rasakan itu masih emotionally lost. Kita masih sedih akan segala hal yang kita kehilangan. Kita merasa kehilangan walaupun kita sudah menerima. Kita udah siap bergerak sih. Kita udah siap untuk menerima dan menghadapinya. Karena kita masih punya, kita sadari kalau kita masih punya cinta itu, rasa itu, kita masih punya. The Hermit, energinya Virgo. Mungkin kalian dealing dengan Virgo atau kalian punya Virgo di birth chart kalian. Ada sesuatu, ada karma atau ya ada karma yang kalian baru saja akhiri, ya. Dan kalian masih mendalami itu, jadi makanya kalian sedih, ya, kalian masih kehilangan. Kalian masih mencari, istilahnya kalian masih ngedigging gitu, kalian masih menggali untuk mendapatkan pemahaman atau pencerahan dari apapun itu karma yang kalian baru akhiri. The Lovers, tentang pilihan. Ini energinya Gemini. Mungkin kalian berhubungan dengan Gemini. Ini juga tentang travel, tentang foreign, ya, segala sesuatu yang asing, segala sesuatu yang nggak biasanya gitu, uncommon. Karena kalian dihadapkan pada pilihan yang itu sangat mengikat kalian. Dan itu juga tentang tradisi, komitmen. Apa yang kalian nilai yang kalian pegang, prinsip, struktur. Hierophant, Taurus, mungkin kalian yang berhubungan dengan Taurus. Ini tentang pilihan dalam berbagi, ya. Kalian diminta untuk transformasi dan berbagi. Karena di situ juga ada komitmen dan tradisi. Ini juga tentang tradisi, ya. Hierophant. Tradisi dasarkan generasi, ya. Ada transformasi juga di situ. Taurus, Mars di Taurus, Uranus di Taurus. Ya, ada konflik di situ dalam berbagi. Dalam hal berbagi ada konflik, ya. Tentang bagaimana menjadi diri sendiri, ya. Jati diri kita sendiri itu dipertanyakan dengan pilihan apa yang kamu akan pilih. Queen of Cups kembali ke energi Cancer. Purnama Cancer kemarin, ya. Cancer itu selalu tentang home and family. Tradisi dalam keluarga yang kita belakangin, yang kita punggungin, yang kita gak mau hadapin. Yang mungkin memang ini masalah status sosial, reputasi, karir. Kalian secara emosional kalian ngumpet. Kalian gak nunjukin siapa kalian secara emosional. Oke. Cukup dengan alam bawah sadar. Situasi kalian sekarang, Two of Cups, Twin Flame, Soulmate
social contract, past life connections, whatever you going to name it, it's okay. Ada keterikatan, ada cerah di situ, ada kebahagiaan. Kalian lagi happy. Tantangan dan challenge kalian adalah Six of Wands. Ini energi Leo. Ini kemenangan, pengakuan. Ya. Tapi lihat deh, langitnya gelap. Kemenangan dalam kegelapan, pengakuan dalam kegelapan. Beda sama ini, sebaliknya nih. Ini vice versa tarot. Di situ ada terang, di situ ada kemenangan yang benar-benar diakui. Enggak seperti ini. Pengakuan itu masih terselubung, kemenangan itu masih belum. Masih rasanya gimana ya? Rasanya masih di dalam gelap gitu loh. Sebuah kemenangan yang tidak benar-benar diakui mungkin ya. Walaupun memang sudah ada pengakuan sih dari masa itu sendiri. Tapi tempesta tuh bahasa Italianya ini kemenangan atas petaka, atas kegelapan. Fondasi kalian Six of Pentacles. Kalian lagi meratapi, kita lagi meratapi ya, hukum sebab dan akibat dari lingkungan kita sendiri. Bagaimana, dimana kita lihat gambarnya deh. Lingkungan dan kenyataan realitas kita yang kita bentuk itu ada hukum sebab dan akibat. Dalam memberi dan menerima itu semua interconnectedness, nyambung, saling. Dia melihat dari atas tuh lingkungannya sendiri, di mana dia besar mungkin. Segala hukum sebab dan akibat. Kenapa? Mengapa? Dia lagi meratapi itu. Sesuatu yang dia bisa, dia lagi meratapi apa yang bisa saya buat untuk memperbaiki apapun kenyataannya, kenyataan kalian yang sekarang kita lagi hadapin. Itulah fondasi kita yang baru saja lewat, Four of Cups. Itu lihat deh, cupsnya semuanya jatuh, berantakan. Kita berlabuh, meninggalkan semua yang sudah hilang, semua rasa yang sudah hilang. Kita tinggalkan, kita berlabuh. Itu yang baru saja lewat. Fokus kita di kekurangan. Kenapa ya? Kenapa kita fokusnya malah di kurang itu sendiri? Kita meratapi kekurangan kita, kehilangan mungkin materi, near future kita dapat The Emperor. The Emperor dan segala rahasia yang ada ditampilkan semua. Apapun yang dibalik punggungnya pun ditampilkan.
segala alasan, dari segala tindakan yang dia ambil pun akan kita tunjukkan gitu, ungkapkan. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Bagaimana kita melihat diri kita sendiri? For a source, kita kalau kontemplasi setelah kecewa atau sakit hati, kita mencoba memahami dan membangun visi dari pemahaman itu sendiri. Pihak luar, pihak eksternal yang mempengaruhi kita kekecewaan membuat kita kecewa dan bahkan kita udah nggak pasang guard lagi, kita nggak pasang tameng lagi, kita turunkan juga perisai kita. Istilahnya kalau bahasanya Rumi itu hancurkan lagi hati kamu untuk bisa lebih mencintai, untuk bisa lebih membuka hati kamu harus hancurin lagi itu hati. Kita membuka hati kita dengan menghancurkannya. Kecemasan, ketakutan dan juga harapan kita dapat Page of Cups, energi Pisces. Kita ingin membuka hati kita dengan segala kepolosan, dengan segala keikhlasan, ketulusan hati. Tapi kita belum bisa terbuka secara penuh. Kita cuman membuka tapi pelan-pelan. Ada kura-kura di situ. Pelan-pelan mencoba membuka hati lagi, memberikan pengertian. Apapun tindakan kita yang kita ambil, pengertian yang kita tawarkan kepada orang itu lebih kayak takut, cemas gitu. Takut, cemas kalau bakalan sakit lagi. Mungkin kalian berhubungan dengan Pisces atau enggak Aries. Ini masalah relationships ya. Kecemasan dan harapan kalian ini, dan outcome-nya adalah Nine of Wands. Karena kalian udah siap untuk melepaskan semua apapun yang kalian sudah bangun. Itu membatasi kalian, jadi kalian siap untuk melepaskan semua apapun itu. Oke Libra, sampai sini aja tarotnya ya. Gue gak akan klarifikasi karena gue mau ngekak durasi ya, karena gue kan mau buka membership ya. Cukup kalian mengetahui ya, reading saat itu resonate atau enggak. Kalau memang kalian butuh untuk melihat lebih jauh, ada extended reading ya. Oke. Sekarang gue tutup dengan Oracle Cards dari Mystical Wisdom, Goddess Guidance, dan Universe Tarot. Dari Mystical Wisdom kita dapat leadership, set your goals. Kita disuruh maju kok. Leadership. Dan kita dapat Dragon, discover your courage. Bagaimana kita bisa mengetahui keberanian kita sampai mana? Hadapi segala tantangan. Maju. Leadership. Dari Goddess Guidance gue tanya, bagaimana spirit akan membantu dan membimbing Libra di bulan Januari? Kita dapat Infinite Supply.
kita itu dapat supply untuk hari ini dan semua hari esok. Amin. Kita juga dapat independent. Your independence is a foundation for your strength and success. Jadi kemandirian kita itu adalah dasar dari kekuatan dan sukses kita. Dari Universe Tarot, gue tanya, semesta mau ngasih wejangan apa sih ke Libra di bulan Januari? Kita dapat joy is the ultimate creator. Hanya dengan kesenangan, dengan happiness, ya, dengan bahagia, kita menciptakan kebahagiaan. Dan kita juga dapat my energy creates my reality. What I focus on is what I will manifest. Jadi energi kita itu menciptakan realitas kita, kenyataan kita. Apa yang gue fokusin itu akan terjadi. Oke Libra, semoga resonates dan bermanfaat. Dan kalau memang resonates, jangan lupa untuk like, comment, share. Juga yang buat belum subscribe, please subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya ya. Dah.